warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun ya, selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Semoga senantiasa diberikan kesehatan dan kelancaran dalam menjalankan kegiatan sehari-harinya. Baik, SBL Channel kembali lagi menyapa Anda tentunya bersama saya Nana Ratnasari yang mandu bincang luar biasa pada malam hari ini dengan tema Hari Anak Nasional. Luar biasa. Ya, berbicara terkait Hari Anak Nasional, tentunya akan berbicara mengenai hak anak yang harus mendapatkan seputar pendidikan. Dan malam hari ini sudah hadir di tengah-tengah kita adik-adik santri yang luar biasa. Adik-adik ini termasuk santri yang melakukan proses belajar mengajar di Pondok Pesantren Al Munawir, Kerapia, Yogyakarta, di bawah naungan Yayasan Al Maksum. Luar biasa sekali. Ya, di samping saya sudah ada De Artika yang biasa kita sapa dengan De Ica. Ya, assalamualaikum De Ica. Waalaikumsalam Kak. Sehat Dek? Alhamdulillah. Luar biasa. Pandemi seperti ini masih semangat ya. Produktif nggak di rumah? Masih produktif ya? Tentunya. Bantu-bantu mama di rumah gitu ya. Ya teman-teman SBL, De Ica ini merupakan pembimbing pondok putri di Ponpes Kerapia, Yogyakarta, seperti tadi ya. De Ica ini nggak sendiri, tentunya di sampingnya ada Dek Winda Kusuma Astuti yang biasa kita sapa dengan Dek Winda. Assalamualaikum Dek Winda. Sehat juga kan ya Dek ya? Nggak kena COVID kan? Enggak. Kirain kan dari Jogja pulang ke Lampung. Nah ya teman-teman di rumah, De Ica dan De Winda ini bernomisili di Lampung Tengah ya Dek ya. Khususnya di Tanjung Jaya. Khususnya di Tanjung Jaya, luar biasa. Dari Jogja pulang lagi ke Lampung Tengah dan sebentar lagi udah mau berangkat lagi nih sepertinya. Ngomongin COVID nih Dek, tentunya akan berbicara korban ya, sebanyak itu kan ya, nggak bisa diperkirakan nih akan berhenti sampai kapan, tentunya seperti itu ya. Dan tentunya adik-adik saat masih ada di pondok pesantren nih ya, berbicara tentang COVID ini akan membicarakan tentang banyaknya pihak yang terdampak pandemi nih. Tentunya adik-adik termasuknya ya juga ya. Iya. Gimana tuh Dek ceritanya nih? Kan di sana dipaksa nih, bisa dibilang seperti itu, dipaksa. Kita masih asik melakukan pembelajaran di Ponpes dengan rekan-rekan yang ada di sana dan kegiatan-kegiatan rutin yang biasa di laksanakan tiba-tiba disuruh pulang karena ada pandemi. Gimana nih Dek? Cerita deh, sharing sama teman-teman SBL yang di rumah. Yuk Dek Ica. Ya, jadi kan kita ya nggak tahu ya Kak. Maksudnya kita nggak tahu tiba-tiba suruh pulang, ada gitu kan. informasi ini dan pulang. Tentunya pasti jadi sedih kan, karena kita udah kebiasa ngaji, jelas. Betul. Udah kegiatan rutin full kan, full dari pagi sampai malam. Oh, malam sampai ya malam. biasanya kalau di Ponpes. Iya, bahkan subuh. Subuh. Nah, terus tiba-tiba kita disuruh pulang, di mana di rumah? Betul. Ya, tahu sendiri kan di rumah gimana kan. Kurang ya gitu, kurang bisa. Ya Dek, ngomongin pas tiba-tiba disuruh pulang. Nah, itu kan keadaan yang tidak siap nih. Keadaan tidak siap itu gimana? Ya, awalnya kita pastinya Tiba-tiba kan terus packing dan lain sebagainya. Itu buru-buru diinfokan pagi gitu langsung pulang atau besok gitu. Kalau di sana jadi ketika nanti ada surat edaran, ketika udah keluar surat edaran, terus baru kita dibolehin pulang. Ada pemberitahuan. Ada pemberitahuan gitu ya? sebelumnya. Itu berapa hari langsung adik siap-siap pulang gitu? Mungkin sekitar seminggu. Oh, seminggu. Ya, diberikan waktu seminggu untuk prepare pulang gitu ya. Dan udah harus selesai gitu ya. Itu semua penduduk, penghuni pondok itu sudah harus pulang. Iya. Baik santri
laki-laki dan santri perempuan itu sudah Semua. harus dikosongkan dalam waktu seminggu itu. Bertahap sih. Bertahap Jadi- gimana? Jadi ada nanti surat edaran pertama untuk wilayah yang dekat, karena kan di Jogja Oh Kak iya, jauh. benar. Jadi pertama itu biasanya yang deket-deket di bawah Lingkup Yogyakarta. Jogja. Lalu Nah baru yang keluar di selanjutnya. luar Mm-mm. Lampung dan lain sebagainya ya. Banyak ya dia, nggak cuma di Lampung aja ya yang mondok di sana. Banyak. Luar Dari- biasa. Papua juga ada. 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 Oh, sejauh itu. Iya. Nah, untuk Dek Winda sendiri gimana? Jadi awal suruh pulang itu pas yang kena COVID itu sekitar 100-200 itu. Jadi Oh, masih segitu. iya, beda sama dia, tapi kita emang satu yayasan. Beda. Beda peraturan juga. Oh gitu. Karena beda yang ngampu sih. Oh, Adek ini udah kuliah ya? Iya, tapi saya berhenti dulu. Saya yang bagian fokus untuk menghafal. hmm, Jadi habis itu sekitar itu 200-an itu kan Bunyai saya juga ada sepuh. Jadi takut kan, rentan banget pastinya kan. Jadi udah dirembuk sama pengasuh sama pengurus inti sana. Itu besoknya langsung ada pengumuman bahwa dianjurkan, sangat dianjurkan suruh pulang semua gitu. Jadi saya habis itu langsung nelpon orang tua kan. di rumah. Dan itu tuh harus bener-bener naik kendaraan pribadi kan, biar Dijemput, Pak, biar Mak, safety gitu, banget kan. bener-bener. Nah jadi habis itu pagi saya nelpon orang tua, siang itu harus udah ada keputusan. Tapi itu diulur sama dari pengasuhnya. Pondok. Boleh nganu, boleh nanti ngasih taunya. Nah akhirnya sorenya itu Baru berangkat pulang. ya enggak apa, di kata orang tua ya udah yuk pulang, besok dijemput gitu. Lalu ketika sudah berada di kampung halaman nih, berbicara terkait terdampak pandemi. Kalau kita sudah ada di kampung, terus gimana keadaan adik-adik yang hari ini? Ya nggak cuman adik-adik Dek Ica, Dek Windy aja nih yang terdampak kan. Mungkin akan banyak sekali ruang-ruang curhat kita sesama terdampak pandemi gitu kan. Ya, ini bisa sharing. Apa sih kegiatan yang di rumah? Apa aja kegiatan di rumah yang dilakukan di Ica dan di Winda gitu? Kalau saya sih yang pasti cewek ya, itu kan ngerjain pekerjaan rumah. Sama ini sih apa, kita jadi setoran online. Oh gitu. Proses belajar mengajarnya masih tetap berlanjut ya, walaupun daring ya. Tapi pas baru pulang itu belum ada itu kayak gitu. Nah nggak lama dari situ baru dari pengasuhnya diwajibkan setoran setiap hari. Itu melalui video call. Oh, video call. Oh. Soalnya Hanya video call aja atau ada kalau yang bagian setoran itu video call dan itu harus satu-satu kan. Nggak yang grup itu enggak. Jadi satu-satu. Terus ada juga ngaji kitab, itu kita nggak pakai Zoom, nggak pakai daring, tapi pakai live IG gitu. Dan itu hampir setiap hari sih kayak gitu. Wah, Adek memang khusus untuk ini ya, apa? Tahfidz ya? Ya, sama kitab. Oh, tapi sama kitab. Apa bedanya, Dek? Awal daring seperti ini sama sebelum? Pasti kan akan ada ya Allah gitu ya. Jelas. Gimana, Dek? Gimana? Pas yang pertama tuh kotak ya. Karena itu kan duit dan kita dari orang tua masih kan. Terus yang kedua sinyal sih, karena posisi di desa. Nah, susah banget. Dan itu jadi lucunya itu gimana, Dek? Gimana lucunya? setorannya tuh jadi harus nego. Nego, gimana, Dek? Misal siapanya udah siap setoran gitu. Bu, maaf kalau siang itu sinyalnya nggak ada. Aduh, nanti ini karena belum siap apalan terus jadi alasan, Bu, sinyalnya Enggak sih, enggak ya. Soalnya ruginya ntar kita udah lancar, coba ulangin tadi ini apa namanya ngadat, kan bener. sananya pasti kan kayak gitu. Betul. Waduh, udah nggak fokus itu pasti walaupun kita lewat video call kan. Soalnya benar-benar ngeliat mukanya gurunya itu. Nanti udah di tengah-tengah hafalan terus ngadat. Aduh, udah sampai mana nih? Iya, benar-benar. Nah, di situ ya, Dek, bedanya ya. Untuk Dek Ica sendiri gimana? Kalau kan kebetulan saya ini kan apa, selain jadi santri juga mahasiswa. Di sana juga Mahasiswa semester berapa, Dek? ya semester 5. Semester 5. Di sana juga kan saya jadi kayak pengurus bimbing di sana bilangnya.
Jadi di sana kan ada namanya itu sorogan sama bandongan Kak. Itu apa itu? Jadi kayak ngaji ke Pak Yainya, ngaji ke kita dengerin. Itu Nah, kajian bandongan. gitu ya. Nah kan ketika ada COVID ini bingung dong gimana tuh cara ngajinya. Nah terus akhirnya dari pondok itu buat ini apa kayak tadi live IG awalnya. Oh, gitu. Awalnya live IG tapi setelah kesini itu lewat Zoom Karena karena efektif ya kalau di IG. kalau di IG kan karena kalau di IG kan kita tinggal dilihat aja, tinggal lihat aja. Kita nggak Maksudnya, bisa secara langsung tanya atau opsi gitu ya. Iya. Bener. Selain itu apa aja deh? selain itu ada juga sorogan online. Jadi sorogan online kan kalau saya kan sebagai pembimbingnya nih, berarti kan saya yang menanyakan sama Betul. santrinya gitu. Ya kita lewat sorogan online itu lewat PC. Jadi kita PC satu-satu. Enggak, tergantung gurunya. Jadi gurunya mau satu-satu atau mau Yang rame-rame grup gitu ya. grup. Selama ini masih yang satu-satu atau udah ada yang Udah karena sekarang PC kan udah bisa banyak-banyak. Kak. oh iya gitu ya. Ya, jadi ya bisa. Ini Dek udah ini udah berapa bulan nih di rumah? Udah Terhitung Empat- dari empat- awal pulang 4-5 bulan. 5 bulan. Luar biasa ya. Hilang nggak apalah nih? Enggak lah ya, karena memang terus diisi kan walaupun daring gitu kan. Kira-kira ada hal apa gitu deh yang bisa di sharingan sama temen-temen atau pemerintah nih khususnya untuk memperhatikan generasi milenial hari ini yang terdampak pandemi. Hari ini kan Ica mahasiswi nih gitu kan. Iya. Harusnya bagaimana gitu. Dan seperti apa sih menyikapinya gitu. Cara Mm-mm. mungkin memperhatikan lebih ya Kak. Karena Harus di pondok lebih itu kan intens gitu ya. di pondok jadi sorotan Kak soalnya. Gimana tuh sorotannya Sorotannya soalnya namanya lagi pandemi kayak gini kan Kak. Mm. Terus ketika namanya di pondok itu kan kumpul bareng-bareng. Bener. Kumpul bareng-bareng namanya. Sekarang kan suruh social distancing, suruh physical distancing. Nah, kalau di pondok gimana caranya? Karena memang banyak sih. Iya. Pasti COVID, deng. Waduh, gimana nih rekan-rekan yang ada di pondok? Karena yang dominan berkumpul itu yang di pondok gitu kan. Makanya jadi sorotan publik jelas. Luar biasa. Makanya Terus itu gimana, Dik? harus dapat perhatian lebih. Harusnya. Makanya dari pondok juga butuh Gimana, Dik? ekstra hati-hati. Makanya di pondok itu sekarang jadi setiap pagi itu yang udah kan sekarang ada santri yang udah di sana. Oh, ya udah sebagian sudah ada Sebagian yang di udah sana. itu jadi setiap pagi ada cek suhu. Oh, gitu. Terus ketika ada yang sakit itu dipisahkan. Langsung. Jadi emang udah ini sih. Diberi Tapi emang penanganan gitu ya. Luar biasa. Lalu apa aja nih Dek kira-kira kedepannya untuk rekan-rekan santri kan bentar lagi mau berangkat nih. Nah, kedepannya kira-kira harus bagaimana gitu. Rekan-rekan yang ada di rumah juga kan pasti akan udah prepare nih mau berangkat. Nah, harusnya seperti apa gitu. lebih mempersiapkan terutama kesehatan sih Kak. Karena harus. benar kesehatan harus benar-benar dijaga apalagi lagi kayak gini kan. Terus kan bisa dibilang konfirmasi untuk berangkat itu udah ada jauh-jauh hari atau dadakan juga nih kayak yang waktu itu suruh pulang? Enggak dong. Sebenarnya ya udah seminggu biasanya. Seminggu sebelum pulang pasti udah dikasih tahu. Tapi mungkin kalau yang kayak daerah luar Jawa itu pasti sebelumnya udah harus dikasih tahu karena ya pesen tiket. Bener. Untuk Ica sendiri gimana Dek? Ya, yang pasti lebih seneng ngaji langsung ya walaupun Bener. deg-degan dan itu pasti deg-degan tapi lebih terkontrol aja gitu dan kita juga kan greget ya tiap hari itu kan kalau di rumah tiap hari ya Dek? iya setorannya tiap hari kalau langsung tapi ini sebenarnya udah disuruh tiap hari cuman tergantung anak-anaknya juga sih. Terus kan kalau kita langsung itu benar-benar dituntut untuk
lancar, biar nggak suruh mundur kan, kalau nggak lancar dia suruh mundur. Terus ya untuk kedepannya pengennya ya cepet-cepet ke pondok. Cuman ya karena apalagi kan banyak banget yang dari luar Jawa. Bener. Jadi ya kalau nggak naik kendaraan pribadi itu pasti benar-benar khawatir banget gitu. Ini besok berangkatnya naik kendaraan pribadi, dianjurkannya seperti itu. Dari pondok. Agar tidak dikhawatirkan untuk menular, ada bawa seperti itu. Lalu bagaimana nih Dek, pesan dan masukan deh untuk rekan-rekan yang ada di rumah, milenial khususnya, untuk lebih semangat dan mengerti gitu akan keadaan seperti ini. Walaupun kita notabene santri, itu tetap harus semangat, apalagi di Icani yang menjalankan dua peran gitu, sebagai santri dan sebagai mahasiswi seperti itu. Itu gimana Dek? Teman-teman milenial hari ini harus bagaimana? Yang jelas namanya kudu harus semangat Kak. Namanya kalau santri kan pasti sibuk. Betul. Apalagi saya mahasiswa kan, pasti jadwalnya lebih padat. Terus tambah pandemi kayak. Jadi ya harus lebih super semangat ya Dek ya. Betul. Untuk Dek Windy sendiri? Ya sama sih kayak Ica gitu, harus lebih semangat walaupun keadaannya kayak gini kan. Kita nggak boleh nggak boleh mengedepankan alasan gitu. Oh di rumah ini kok orang nggak dipantau ini kok. Sebenarnya nggak boleh kayak gitu. Cuman ya karena kita di rumah tadi itu bukan jarang sih, bahkan malah nggak dikontrol kan. Jadi ya lebih baik itu ya di pondok untuk hari-harinya. Udah kangen ya Dek ya, udah pengen berkumpul lagi sama teman-teman yang udah sharing secara langsung seperti itu ya. Ya sampai ke bawah ngimpi Kak. Masa ya? Wah, iya ngimpi Bunyai Pak ya di sana, walaupun saya nggak begitu dikenal ya di sana. Cuman kok apa ini kangen apa gimana gitu ya. Ya Allah. Ya itu sih pasti, kalau rindu itu pasti kebawa mimpi gitu. Semangat Dek. Oke, jangan kemana-mana, masih bersama SBL Suara Bumi Lampung.